Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang residivis mencuri puluhan unit telepon genggam, terekam kamera pengintai. Sesosok jenazah pria bertato tanpa identitas ditemukan warga di Muara Padang. Polisi di Solok Selatan menangkap seorang ayah yang tega cabuli anak tirinya. Aksi pencurian seorang residivis di sebuah toko ponsel di daerah Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, terekam kamera pengintai yang dipasang pemilik toko. Dalam rekaman itu terlihat pelaku masuk ke toko dengan cara memanjat dan menjebol jendela, lalu menggasak 33 unit telepon genggam berbagai merek. Pelaku terlihat santai dan tak tergesa-gesa karena dia beraksi seorang diri. Tanpa disadarinya, aksinya itu terekam jelas pada kamera pengintai. Usai mendapatkan laporan dan melakukan penyelidikan, jajaran Satreskrim Polresta Padang akhirnya mengetahui identitas pelaku yang bernama Alex. Pelaku diringkus petugas pada Minggu dini hari saat tengah berada di sebuah penginapan di wilayah Padang Timur bersama istrinya. Istri pelaku sempat histeris saat suaminya akan dibawa polisi. Petugas melanjutkan interogasi kepada pelaku untuk mencari barang bukti yang telah dijual. Namun saat pengembangan, pelaku berusaha kabur dan terpaksa ditembak polisi di kedua kakinya. Usai diobati di rumah sakit, pelaku dan barang bukti sejumlah ponsel hasil curian dibawa ke Mapolresta Padang. Tim kita berhasil untuk mengamankan pelakunya, yaitu di daerah Padang Timur di sebuah penginapan bersama istrinya. Setelah kita amankan, kita lakukan pengembangan dan untuk mencari barang bukti yang sudah dijual. TKP itu sebuah konter yang bertempat di Tabing, Kecamatan Koto Tangah. 33 unit handphone yang hilang di TKP. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, mencari barang bukti ponsel curian yang masih banyak belum ditemukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Warga Ulakarang digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah pria yang mengapung di Muara Parkit Ujung Batu, Kelurahan Air Tawar Barat, Minggu dini hari. Korban yang belum diketahui identitasnya ini mengenakan kemeja dan celana pendek. Jasadnya ditemukan warga yang sedang memancing. Warga pun mengevakuasinya ke pinggir muara dan melaporkannya ke polisi. Warga setempat mencoba mengenali jenazah dengan memeriksa wajahnya dengan teliti. Namun ternyata tidak seorang pun yang mengenali mayat tersebut. Tim Inafis Polresta Padang dan Polsek Padang Utara ke lokasi. Setelah diidentifikasi awal dan pemeriksaan saksi-saksi, jenazah dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk kepentingan autopsi. Belum diketahui pasti penyebab kematian, namun ciri-cirinya yang menonjol, korban memiliki tato di paha kanannya. Betul ada penemuan mayat di Jalan Parkit Ujung Batu, tepatnya di Muara Padang. Izin Pak Kapolsek, masalah identitasnya? Ya, kalau identitas sampai saat sekarang tidak ada ditemukan baik di kantong celananya maupun di kantong baju. Jadi untuk sementara masih kita kategorikan Mr. X. Mayat kita geser ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Warga yang kehilangan anggota keluarganya dipersilakan datang ke Polsek Padang Utara atau ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Alfi melaporkan dari Padang. Kepolisian Sektor Koto Parik Gadang di Aceh
Solok Selatan menangkap seorang pria yang diduga mencabuli anak sambungnya. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. RD yang berusia 42 tahun ini hanya bisa pasrah saat tim Reskrim Polsek Kotopari Gadang di Ateh menangkapnya. RD ditangkap atas laporan dari ayah kandung korban. Ia diduga telah mencabuli anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku baru menikahi ibu korban selama 7 bulan. Kasus ini terungkap berdasarkan cerita korban kepada ayah kandungnya. RD telah berulang kali melakukan perbuatan asusila itu. Bahkan aksi bejatnya dilakukan sampai 3 kali dalam sehari di rumah korban. Dapat kami laporkan itu bermula dari adanya laporan polisi orang tua kandung dari korban adanya indikasi perbuatan cabul. Makanya kita gerak cepat untuk menindaklanjuti, kumpulkan barang bukti, pemanggilan saksi, dan hari ini kita lakukan penjemputan. Ayah tiri korban, benar sekali. Korbannya tuh masih di bawah. Nah, dapat kita sampaikan korbannya usianya masih 13 tahun. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban, serta menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban untuk kepentingan pemeriksaan. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Garnadi melaporkan dari Solok Selatan. Dalam sepekan terakhir, harga beras di Kota Padang mulai merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Seperti yang terpantau di Pasar Tabing pada Senin siang. Seorang warga yang sedang membeli beras mengungkapkan, saat ini ia terpaksa beralih membeli beras bulog karena harganya dinilai cukup terjangkau, yakni Rp12.000 per kilogram. Namun beras bulog juga terjadi kelangkaan karena adanya kegiatan pemerintah melalui bulog mendistribusikan beras bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Ya gimana lagi kalau seumpamanya walaupun mahal, kalau butuh ya terpaksa di Bali lah. Ya kan? Ya harus diusahakan, ya tidak makan anak itu kan. Itu beras bulog, jadi masih bisa menolong lah. Agak enak dimakan dibanding bulog yang lama, yang bulog ini agak enak dimakan. Sementara itu, pedagang beras mengatakan gagal panen akibat hama dan cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu pemicu naiknya harga beras. Beras jenis IR42 yang biasanya dijual Rp15.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram. Sedangkan untuk beras Solok, dari harga Rp17.000 per kilogram, naik Rp500 dan dijual Rp17.500 per kilogram. Sebelum harga naik, harganya kemarin harganya 150, sekarang naik 155. Beras Solok dari harga 170, sekarang 175. Dalam per kilonya naiknya sekitar 500 dalam 1 kilo. Mungkin kegagalan panen, cuaca panas, kemarau panjang kemarin di Jambi sama di Jawa. Di Solok kemarin gagal panen, banyak hama tikus. Pedagang memprediksi jika pemerintah tidak cepat melakukan operasi pasar, maka harga tetap bertahan. Apalagi akan memasuki bulan Ramadan. Robiham melaporkan dari Padang.